Salam Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus. Bersyukur hari ini kita dapat berada di tempat ini untuk bersama-sama berhimpun. Bapak Ibu terkasih, kita sedang berlari menuju tempat abadi. Itulah yang terpenting yang harus kita perlu perhatikan. Kita sedang berjuang untuk hidup di dalam keselamatan dan mengerjakan keselamatan itu dengan sangat serius. Karena pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib tidak boleh kita sia-siakan. Oleh karena itu kita ada di tempat ini. Mungkin di antara kita atau di antara saudara-saudara mulai ada pertanyaan. Saya sudah beberapa bulan melayani saudara di tempat ini. Kemudian saya mengajak kita untuk berlari cepat. Mungkin tidak banyak kegiatan di dalam perhimpunan kita ini. Kenapa demikian? Seringkali ketika orang menjalani hidup gereja, mereka terjebak kepada berbagai program yang melelahkan. Banyak rapat, banyak kegiatan, dan tidak mengubah kehidupan. Oleh karena itu, bagi gereja yang masih baru dan sangat baru ini, baik dalam konteks GSKI maupun GSKI Salum Yogyakarta, Bapak Ibu terkasih, Bapak Gembala Sinode mengatakan, jangan terlalu banyak kegiatan. Lihat saya, ikuti saya dulu. Ikuti lari saya. Kalau kita renungkan, saudaraku, makanan rohani di dalam kehidupan gereja kita sangat melimpah. Setiap jam saudaraku bisa belajar. Era di zaman ini tidak sama dengan zaman sebelum pandemi, Bapak Ibu. Terjadi percepatan luar biasa, tergantung bagaimana kita mau berjuang untuk merubah diri. Bukan terjebak dengan berbagai kegiatan-kegiatan. Hidup kudus, fokus LB3, dan bertanggung jawab. Kita tidak bisa meninggalkan tanggung jawab kita sebagai seorang kepala keluarga, sebagai seorang istri, sebagai karyawan, sebagai pimpinan sebuah perusahaan, apapun kita. Karena seluruh hidup kita adalah pengabdian kepada Tuhan. Kita bangun pagi sudah menyanyi. Orang lain bangun pagi bingung. Habis sikat gigi, mikir utang. Kita diajak Pak Eras bangun pagi jam 5, menyembah Tuhan. Bangun jam 5 atau tidak? Lalu kemudian berbagai program di Truth ID terus. Kalau saudaraku maraton, saudaraku terus ikuti, saudaraku terus berlari, saudaraku tetap tinggal di rumah bisa merubah diri. Tempat ini menjadi tempat bagi kita untuk bersekutu bersama, dan kita akan berlomba memperbaiki diri terus-menerus. Sebelum ajal menjemput, jangan sampai ketika ajal menjemput, kita bertemu dengan Tuhan dan mengatakan, Tuhan, bukankah aku sudah melakukan ini dan itu? Bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, melakukan banyak mukjizat demi namamu, dan kemudian Tuhan mengatakan, semua yang kamu lakukan itu bukan dari isi hati dan pikiranku, tidak ginesko dengan aku, tidak seperasaan dengan aku, kamu pembuat kejahatan. Ini mengerikan. Saya juga ngeri. Ketika saya mendengarkan kembali khotbah-khotbah saya, ngeri dengan diri saya sendiri. Bisakah saya melakukan itu? Saudaraku terkasih, ketika kita bicara tentang kerajaan surga dan Tuhan Yesus mengajari kita berdoa, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Salah satu perjuangan kita yang serius adalah bagaimana kita memiliki moralitas surgawi. Moralitas surga. Itu harus dimiliki oleh setiap kita. Bukan untuk jadi pendeta,
bukan untuk beridentitas Kristen, bukan untuk membuat panitia ini itu, bukan untuk rapat ini dan rapat itu, moralitas surga. Di rumah kita bisa benar-benar menghadirkan seorang yang berkarakter surgawi itu. Istri kita bisa merasakan, suami bisa merasakan, anak-anak bisa merasakan, di lingkungan pekerjaan, teman-teman kita, pimpinan kita, bawahan kita bisa merasakan kehadiran pribadi Kristus dalam diri kita. Kenapa banyak konflik antar pendeta dan pengurus, antar saudara seiman di dalam sebuah persekutuan? Karena moralitasnya masih dipertanyakan. Karena masih banyak kepentingan di dalam dirinya. Dan kalau kita hanya berkutat di situ, melelahkan, saudaraku. Saya bukan hamba Tuhan yang kemarin sore, dan saya sudah 22 tahun di dunia persilatan di pelayanan ini. Dan beberapa titik gereja sudah kita rintis, Bapak Ibu. Tapi apa yang terjadi? Seringkali kita melihat konflik-konflik yang melelahkan. Ketika saya datang ke satu titik dan titik yang lain, sebagai seorang yang belum pernah merintis, saya lebih banyak mendengar tangisan. Bukan karena tangisan akan dosa, tapi tangisan karena aja nggak mutu. Contohnya apa? Sebuah kepanitiaan. Gitu. Yang paling ribet apa? Misalnya Natal. Yang paling rame apa? Siapa? Konsumsi. Anggarannya paling besar, paling ribet, makannya nasi kotak. Gitu. Ada yang usaha catering, Bati, Kak Ciloko. Moralitas apa? Dan ini terjadi di mana-mana dan tidak boleh di tempat ini. Di Solo juga tidak pernah ada kepanitiaan apapun. Jalan, kegiatan. Makan, tidak makan, ngumpul. Orang Jawa ya. Kalau nggak makan, rasakno dewe. Tapi saudaraku, kemarin yang ikut ibadah Padang pasti bisa merasakan, dan itu terus. Bahkan retreat yang habis puluhan juta pun berjalan dengan baik. Tidak ada konflik keuangan sedikit pun. Karena semua orang memberikan menurut cintanya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kita mau melanjutkan apa yang telah kita pelajari. Melakukan sesuatu bagi orang lain sama dengan berbuat untuk diri sendiri, ini masih merupakan ukuran moralitas umum yang sebenarnya masih berpusat pada diri sendiri. Saya ingin mengajak kita menggali atau lebih dalam apa yang kita pelajari minggu yang lalu. Kalau kita ini menjadi manusia yang sudah mengikut Tuhan Yesus, kemudian kita memiliki sebuah standar moral yang seperti ini, aku melakukan segala sesuatu supaya orang juga berbuat kepada aku. Ya, ini masih standar moral umum. Orang dunia yang tidak mengenal Tuhan juga begitu. Orang yang tidak beragama juga sama. Seringkali ketika saya diskusi dengan orang-orang, ketika saya berbicara tentang Tuhan, dan orang tidak percaya Tuhan, aku nggak sah Tuhan-Tuhanan, aku manusia bermoral. Suatu ketika ada seorang mahasiswi main ke rumah saya dan dia mengatakan, Om, aku gak ateis, tapi juga tidak percaya kepada Tuhan. Lah apa? Aku humanis. Oh no, humanis itu bagaimana? Yang penting hidupku gak ganggu orang. Kalau aku mau dihormati, ya saya menghormati Om. Kalau aku mau dihargai, ya aku menghargai orang lain. Kalau aku ingin ditolong, ya aku tak menolong orang. Bukankah di kitabnya Om juga ada tertulis, berilah maka kamu akan diberi? Kalau aku ingin diberi, maka aku tak memberi. Sialnya ini dipakai oleh pendeta-pendeta untuk khotbah, berilah, nanti kamu akan diberkati. Ukuran moralnya sudah salah. Kalau hanya ini, saudaraku, belum menjadi pengikut Kristus. Saudaraku lihat orang-orang di luar sana yang tidak mengenal Tuhan, hidupnya kadang keagungan manusia itu memang di situ, saudaraku. Nuraninya itu mengerti. Orang yang tidak mengenal Tuhan pun, orang yang tidak percaya kepada Tuhan, orang yang ada di pedalaman yang belum pernah mendengar berita Injil, saudaraku,
punya loh tatanan moral di dalam batinnya. Kalau namanya itu suami orang atau istri orang tidak dilirik itu tahu. Ngelirik suami orang, saudaraku, dengan tatapan mata yang salah, itu sudah meleset. Itu lalu kepala suku mulai panggil sidang gitu ya. Di sidang. Udah ngerti. Nah, ini standar moral umum, namun demikian ini minimal juga harus kita miliki. Minimal. Kalau di negara kita harus standar moralnya apa? Untuk menjadi warga negara Indonesia. Halo? Yang pernah sekolah di era 90-an? Moralitasnya Pancasila. Makanya ada PMP, Pendidikan Moral Pancasila. Ukuran moral kita ya Pancasila. Itu Indonesia. Nah, kalau kita menjadi warga kerajaan surga, ukuran moralnya apa? Kristus. Moralitas surgawi. Dan tampaknya kok berlebihan kita bicara ini. Berat sekali, hanya untuk memiliki moralitas umum saja kita sudah berat. Kita ini, saudaraku, ditumpangi banyak kepentingan. Sejak kita menjadi manusia, kita bertumbuh dan dididik dengan cara yang meleset. Makan dari buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Pertimbangannya baik dan jahat, bukan kesucian. Jarang sekali ibu-ibu kita, nenek kita, nimang-nimang kita ya, ditimang-timang. Anakku nanti kalau gede jadi orang suci ya, seperti Santo Paulus. Ada yang ditimang begitu? Ada enggak? Jadilah seperti Yesus itu, ada? Jadi seperti apa? Jadi bupati gitu ya. Nek gede sugih ditake. Kalau saudaraku mulai menimang anak saudaraku, jadilah seperti Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib. Lucu enggak? Ini biasa sih. Katanya seperti Yesus mati di atas kayu salib. Taat sampai mati. Jadilah seperti Bunda Maria yang hidup terus melihat kekudusan dalam keadaan pahit secara daging. Melihat putranya yang tunggal itu mati di depan matanya dengan hukuman salib. Ada yang ditimang begitu? Kalau ngasih nama jangan Maria, pahit. Kan gitu ya. Nah, kita dihinggapi oleh banyak kepentingan sehingga hidup kita itu rawan gesekan. Rawan masalah satu dengan yang lain. Manusia itu kalau berkumpul, kalau tidak punya satu tujuan yang suci, gesekan, apapun perkumpulannya. Enggak arisan, enggak gereja, enggak partai politik. Sikut-sikutan. Gitu ya. Kalau berkumpul sikut-sikutan. Arisan saja bisa diakali, saudara. Jadi rawan gesekan. Kita di sini pun akan bisa gesekan loh. Kalau kita tidak mengarahkan perhatian kita kepada kerajaan surga. Tidak ada masalah yang sangat besar kalau kita memandang ke langit. Ketika para murid mengiring Tuhan, kemudian Tuhan Yesus naik ke surga, mereka mengadah ke langit. Kemudian ada malaikat datang kemudian memberitahu, Yesus yang naik itu juga akan datang dengan cara yang sama. Tenang saja, kenapa kamu lihat langit? Lihatlah ke langit juga hari ini. Kalau saudaraku melihat ke langit, perkara kesucian, kebenaran, langit baru, bumi baru, negeri di balik awan, tidak ada masalah yang lebih besar dari kesucian. Jadi nggak sempat otak kita kengangguran lalu gesek satu dengan yang lain. Lebih parah lagi, saudaraku memiliki bisik-bisik, kasak kusuk. Nah, ngeri. Maka kita mau belajar. Kita harus punya moralitas surgawi. Tetapi kita harus mulai dari sini dulu. Kalau kita ingin diperlakukan baik, kita perlakukan baik. Ini umum. Kemudian apa yang kita pelajari pada minggu yang lalu? Yang kedua adalah moralitas agama. Agak meningkat sedikit lah, saudara. Manusia yang punya moralitas umum tadi, kemudian banyak gesekan.
Karena punya kepentingan, segala sesuatu yang dia kerjakan untuk dirinya. Meskipun dia melakukan untuk orang lain, dia ingin mendapat sesuatu yang sama dengan ukuran yang dia pakai untuk dirinya. Jadi orang yang punya moralitas umum tadi, saudaraku, ya standar moralnya memang mengasihi diri kita sendiri. Tetapi kemudian ditata kembali. Ditata. Ini masih banyak kepentingan. Sehingga banyak kelompok. Yesusnya satu, kelompoknya banyak. Alkitabnya sama, gesekannya kenceng. Banyak sekali sekte-sekte yang semua mengatakan diurapi Tuhan. Sini bahasa roh, sana bahasa lidah, kemudian saling cemooh. Nah itu roh apa? Nah, lalu masuk kepada moralitas agama. Moralitas agama terpusat pada aturan agama. Dan itu yang terjadi ketika Taurat diberikan kepada Musa. Lalu Musa mulai memberitahukan itu kepada Israel. Untuk mengatur kehidupan bangsa yang sudah sekitar 400 tahun lebih berada di tanah perbudakan di Mesir, kemudian terpapar oleh cara berpikir Mesir, Tuhan memberikan kepada Musa sebuah aturan. Dikatakan ada aturan-aturan agama di sana. Dan terjadi tatanan agama. Ketika Musa sangat sulit untuk menerangkan, misalnya, jangan berzina misalnya. Lalu berzina itu apa Pak Musa? Ya berzina itu lirak-lirik yang bukan suaminya atau bukan istrinya. Oh begitu. Nah, tapi saya punya penyakit mata. Nah, kemudian bagaimana Pak Musa? Supaya tidak berzina. Ya matamu itu didandani. Tapi tetap banyak yang melanggar juga. Wes gini, orang yang suka lirak-lirik, susah diatur, ganggu bojone wong, dilempar batu. Akhirnya ada misnah, ada aturan-aturan agama yang ditetapkan. Tampaknya kalau saudaraku lihat di Alkitab, berapa orang yang dilempar batu, berapa orang yang berzina. Seimbang enggak? Kalau yang berzina Raja Daud dilempar batu enggak? Raja. Ya. Lalu hukum ini berlaku pada siapa? Nah kalau Musa sendiri, terus piye? Ya sudahlah. Ada aturan yang memaklumkan itu, sehingga nggak adil juga. Lah, supaya tidak mencuri gimana? Yang mencuri apanya? Tangannya. Ya potong tangannya. Macam-macam aturan-aturan itu, sehingga orang melakukan yang bermoralitas agama itu menempatkan dirinya, membangun kehidupannya berdasarkan tatanan agama, melakukan segala sesuatu dengan takut akan hukuman. Begitu, takut dirajam maka tidak berzina. Aku nggak berzina, poligambreng. Tak boleh ini surat. Kemudian apa lagi? Banyak kemakluman agama. Banyak. Sampai Musa sulit menjelaskan. Lalu kemudian moralitas surgawi nanti kita akan lihat. Moralitas surgawi itu berbeda dengan moralitas agama. Kita kalau melakukan segala sesuatu atas dasar program-program agama. Kalau kita menjalankan ibadah kita atas dasar program-program gereja menjadi aturan yang mati, kita menjadi orang yang tidak bisa menemukan Tuhan di dalam kelompok agama kita. Enggak menemukan Tuhan. Maka Pak Eras mengatakan, ikuti saya dulu. Ikuti dulu. Rasain. Kamu berubah, kamu bisa merasakan, nanti akan ada tatanan baru di dalam kehidupan kita, yaitu tatanan surgawi. Mari kita perhatikan apa yang ketiga, moralitas surgawi. Ini yang harus kita miliki. Dan untuk menuju ke sini, saudaraku, tidak mudah. Butuh kerendahan hati, butuh kerelaan, butuh kemauan keras, butuh mengosongkan diri. Dan saya berjuang itu. Saya sampai di tempat ini juga butuh mengosongkan diri. Tidak cari popularitas. Buat apa?
Moralitas surgawi terpusat pada Kristus dan kerajaannya. Bagaimana kita memiliki kehidupan yang terpusat kepada Tuhan dan segala sesuatu yang kita kerjakan adalah karena Tuhan dan karena kecintaan kita akan Tuhan, bukan karena takut hukuman, bukan karena ingin mendapat sesuatu apalagi. Bukan. Sama sekali bukan. Hanya karena Tuhan saja. Maka dalam hal moralitas surgawi terkait dengan perzinahan, Tuhan Yesus memberi penjelasan. Yesus sang sabda yang berinkarnasi menjadi manusia. Yesus yang merupakan pribadi yang punya inisiatif memberikan Taurat. Salah satu tulisannya adalah mengatakan jangan berzina, itu menjelaskan begini. Berzina itu bagaimana sih? Guru. Yesus berkata, jikalau kamu memandang perempuan atau laki-laki dengan pandangan yang tidak pantas, dengan keinginan yang bersifat tidak pantas dan tidak sopan, pornos, kamu berzina. Atasi pikiranmu sendiri, atur otakmu supaya otakmu menjadi benar, berpikir suci, sehingga kamu melihat lawan jenis dengan kesucian. Kalau kamu sudah seperti itu, nggak bisa kamu berzina. Nggak akan gondol istri dan suami orang. Gitu. Tadi ada sharing-sharing, Pak. Itu Pak, ibu-ibu sudah tua. Umurnya berapa? Sewidak, Pak. Sewidak 60. Nah, terus gimana? Digondol. Lah orang yang lebih nom loh, saya bilang gitu. Kenapa? Tatanannya rusak. Nah, Bapak Ibu terkasih, untuk masuk ke sini saudaraku, mari kita lihat apa yang tertulis dalam 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi bukan untuk diri sendiri, bukan karena takut akan hukuman, tetapi segala sesuatu yang kita kerjakan adalah untuk kemuliaan Tuhan. Sebatas apa cinta kita kepada Tuhan, itu yang akhirnya menjadi ukuran kedewasaan kita. Apakah saudaraku datang ke tempat ini karena saudaraku cinta akan Tuhan atau karena hari Minggu? Ayo, hari Minggu aku orang Kristen ke gereja dong. Kalau enggak aku malu. Kenapa? KTP ku Kristen kok. Itu masih moralitas agama. Kalau karena cinta kepada Tuhan, ya saudaraku akan datang. Bukan karena siapa yang khotbah, tapi saya akan mencari Tuhan. Saya akan bersekutu satu dengan yang lain, karena tugas gereja salah satunya adalah bersekutu, bersaksi dan melayani. Di dalam perhimpunan ini, saya bisa bersekutu satu dengan yang lain, bisa saling melayani, dan saya bisa menyaksikan cinta kasih Tuhan. Saya mencintai Tuhan dimanapun saya beribadah karena Tuhan. Kalau saudaraku berpuasa, karena apa? Atau karena Bapak Gembala Sinoda mengatakan, ayo kita puasa 40 hari, puasa maning, puasa maning. Puasa meneh, karena Pak Eras. Atau saudara karena cinta Tuhan. Kalau karena program gereja ya sama dengan saudara kita seberang. Karena mendapat pahala. Kalau saudaraku berpuasa kira-kira tidak mendapat berkat, tetap aja hidupnya sama, puasa enggak? Des. Ayo. Puasa ora padha Pak yo ngene iki kok. Karena cinta Tuhan. Hanya mereka yang mengalami pembaruan budi, Bapak Ibu, yang bisa memusatkan segala gerak hidupnya bagi kemuliaan Tuhan. Kita itu mesti semakin lama bergereja, bersekutu, kita semakin harus merasakan terjadinya pembaruan budi. Itu penting. Bukan semakin sibuk. Bukan semakin sibuk. Saya kadang ditanya teman-teman saya, "Kowe mbok melo iki, mbok melo kuwi," saya bilang, "Aku melu siji ae, aku ikut satu aja lah." Karena supaya
Teman-teman tahu bahwa GSKI ada di Solo. Kenapa? Saya nggak mau terlalu sibuk. Hamba Tuhan, persekutuan ini, persekutuan itu, persekutuan ini, persekutuan itu. Lah, saya bilang, aku tukang persekutuan. Banyak hal yang harus saya kerjakan, tanggung jawab saya sebagai hamba Tuhan. Banyak sekali. Karena cinta kepada Tuhan. Yang terpenting dari itu bukan sibuknya saya, tapi pembaruan budi saya. Apakah kehadiran saya ini benar-benar dapat dirasakan sebagai seorang yang semakin hari semakin mengalami Kristus. Bertambah hari bertambah apa? Bertambah cinta Yesus, kata Kesia, seorang anak sekolah minggu. Dan cinta Yesus itu seperti apa? Akan ditunjukkan perubahan apa? Siapa yang bisa merasakan? Ya orang-orang sekeliling kita, paling tidak pasangan hidup kita. Pasangan hidup saudara itu dapat menghormati saudara sebagaimana seharusnya menghormati Kristus atau tidak itu tergantung dari buah pertobatan, buah-buah roh, dan buah-buah pelayanan saudara terhadap pasangan. Kalau Paulus mengatakan kepada para istri, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti jemaat kepada Kristus. Nah itu kalau suaminya itu benar-benar dirasakan seperti Kristus, begitu loh. Bukan suami, aku kudu tunduk karo aku seperti jemaat pada Kristus, tapi saudaraku, kehadiran saudaraku bukan hadirat Kristus. Hadirat yang lain. Kalau Paulus berkata, hei suami, kasihlah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Nah, para suami ini sudah meneteskan darahnya untuk istrinya enggak? Seperti Kristus. Mengasihi secara suci, tanpa syarat. Mengasihi secara suci, tanpa syarat. Sampai mati meneteskan darah. Sudah meneteskan darah belum sama buat istrinya? Boro-boro meneteskan darah, om. Disuruh beli bawang aja gengsi. Aku anak buat untuk bawang. Bikin malu aja. Nah, saudaraku, malu dikit aja nggak mau demi istrinya loh. Istrinya sedang mules, saudaraku. Pak sayur lewat. Papa, belikan bawang dulu ya. Gengsi dong. Nah, kayak gitu mau mati untuk istrinya. Halo, suami-suami. Kayak gitu layak ditundui seperti Kristus. Nah, saudaraku tuh loh. Loh, Pak Yuk suka belanja ya? Enggak juga sebenarnya. Karena enggak disuruh. Tapi kalau disuruh saya berangkat. Kalau saya enggak disuruh berangkat nanti salah malah dimarahi. Udah punya bawang, beli bawang buat apa? Kan gitu, saudara. Jadi ada alasan, ada pembaruan budi, saudaraku. Dan itu kita perjuangkan setiap hari di lingkungan terdekat kita. Apakah anak-anak kita itu ketika mengatakan Bapa kami yang di surga, itu bisa melihat sosok kasih Bapa di dalam diri kita? Atau malah takut? Bapa kami yang di surga, yang terbayang bengisnya kita sebagai seorang ayah. Bapak itu bengis kayak ayahku. Udah pendeta bengis. Nah, Bapak Ibu terkasih, pembaruan budi itu perlu. Dan di dalam Roma pasal 12 ayat 2 tertulis demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budi. Ini loh saudara yang kita perjuangkan. Berubahlah oleh pembaruan budi, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bukan hanya baik, tetapi berkenan dan sempurna. Ini tatanan yang ada di dalam pikiran dan perasaan kita. Terus pembaruan budi itu. Sampai kapan Om? Kita kan masing-masing berjuang menurut kadar kita masing-masing. Itu yang kita kejar, bukan program. Bukan sibuknya. Bukan wirawirinya. Saya bisa sok sibuk. Buka sana, buka sini.
Kalau saya sok sibuk, saudara, banyak gereja yang akan saya kunjungi. Dan pasti saya dihormati. Kenapa? Paling tidak gereja-gereja selama 22 tahun beberapa titik yang kami layani. Bukan. Pembaharuan budi lebih penting, Bapak Ibu terkasih. Pembaharuan budi. Dan kita dapat membedakan sekarang mana yang menjadi kehendak Allah. Apakah di dalam pikiranku, apakah di dalam perasaanku ini ada kehendak Allah? Apakah yang saya peragakan dalam kehidupan ini benar-benar berasal dari buah pohon hayat, yaitu buah pohon kehidupan? Atau hanya baik dan jahat saja? Kalau baik dan jahat, buah pohon pengetahuan tentunya. Dan itu sangat relatif. Bisa baik menurut diri saudara, artinya moralitas umum, bisa baik menurut tata gereja saudara, artinya moralitas agama. Tetapi kalau pembaruan budi sudah pasti berstandarkan Kristus. Nah, sampai kapan? Sampai di sini. Mari kita baca yang ini. 2, 3. Kita harus perhatikan ini. Saya juga mendapat kalimat ini, menurut saya luar biasa. Menurut saya. Saat saya bergumul untuk menyampaikan firman di sini, saya dapat ini. Kemerosotan tubuh daging karena bertambahnya usia itu pasti. Pastilah. Saat itu ditanya Pak Daniel. Pak Daniel hebat loh. Pak Daniel berangkat jam berapa? Jam 1 Pak. Saya aja dari Solo 1:30. Naik apa? Jalan kaki dari Gamping. Saya nggak tahu ya, Gamping itu berapa kilo dari sini. Untuk ukuran seorang Pak Daniel yang usia 60 tahun. 60 tahun loh, saudaraku. Ini pasti Tuhan perhitungkan yang seperti ini. Tapi bagaimanapun juga beliau sudah 60 tahun, Bapak Ibu. Kita juga bertambah usia. Bertambahnya usia kita, itu akan membawa dampak kemerosotan tubuh daging. Terjadi kemerosotan tubuh daging, kelapukan, kulit keriput, rambut putih, itu tanda awal. Ngos-ngosan, gampang pilek, watuk pilek, masuk angin, bendino keroan, komplit. Ya, kalau masih muda bendino keroan, nah ini masalah. Tetapi tanda ini semakin merosot, kita semakin apa? Semakin merosot, semakin tua, menjadi semakin seperti apa? Semakin seperti Kristus atau semakin nganyel kayak gitu? Kasih itu tidak cemburu. Begitu ya, saudara? Ada seorang ibu mengatakan, Pak, aku bingung dengan suami saya. Kenapa? Semakin tua malah cemburuan. Loh gimana, Bu? Loh, saya itu pulang telat aja udah cemburuan, Pak. Saya itu cemburu lah. Bu, nenek-nenek 60 tahun siapa yang mau gondol ya? Nah, tapi memang faktanya begitu loh Pak. Pusing saya Pak. Saya tadi dimaki-maki suami saya. Kenapa? Nah saya dicemburi loh Pak. Pulangnya telat. Ibadah padang pulangnya agak telat ya Pak. Oh, saya itu dicemburi loh Pak. Loh, karena naik mobil gitu ya. Tapi saya kira yang nyopir mobil gak akan gondol saudara. Karena perempuan. Kemerosotan tubuh daging karena bertambahnya usia itu harus dibarengi dengan pembaruan budi, saudaraku. Jadi semakin tua itu kita tuh harus semakin tampak Kristus, gitu loh. Bukan semakin tua malah semakin tampak nganyelke. Wis tua orang berubah-berubah sih Om. Dari muda sampai tua kok koyo ngono terus. Nah, aku gaul mengikuti zaman. Penampilanmu tetap bodoh. Kalau penampilan ini bukan ukuran, tapi genitnya, matanya lirak-liriknya kayak apa, makannya seperti apa. Semakin tua semakin berubah enggak? Jadi bertambahnya usia kita harus diimbangi dengan pembaruan budi yang membawa kita semakin fokus bagi kemuliaan Tuhan. Semakin tua itu mata kita semakin rabun, tetapi kita semakin jelas melihat ke arah kerajaan surga. Gitu. Sehingga kita bisa mengerti apa yang dikatakan Tuhan Yesus
Kemana aku pergi, kamu tahu jalannya. Jadi tambah tua semakin jelas jalan ke surga. Semakin tidak hamartia, semakin tepat sasaran. Kalau aku dipanggil sewaktu-waktu, wes masuk. Aku nggak tahu jalannya. Tuhan Yesus memang mengatakan, Pak, aku pergi ke sana, kamu tahu jalannya. Nah, tapi aku kocomotoku ketinggalan, makanya nggak tahu. Itu bukan manusia batiniah, yang tampak rabun manusia lahiriah. Kemarin ada kesaksian seorang ibu, Bapak Ibu terkasih. Beliau dulu seorang pengusaha di Pekalongan, kemudian mengalami sakit, ada kanker di bola matanya, sehingga matanya keluar ya, semacam tumor. Tidak bisa dioperasi karena kalau dioperasi akan berisiko tinggi, bisa buta dua-duanya, sehingga ibu ini mulai melakukan pengobatan alternatif dan habis banyak sekali sampai hartanya habis, dan sekarang tinggal di Solo. Dia berkata, Tuhan Yesus mengatakan, dia mendengar suara di dalam pikirannya, secara rohani kamu sudah sembuh. Tanda-tanda lahiriah jangan membuat kamu kecil hati. Kemudian dia berkata, ternyata memang sembuh. Secara lahiriah itu tidak bisa melihat, tetapi tumornya hilang. Tidak bisa melihat. Dan dia mengatakan, Pak, setelah mata saya hanya satu dapat melihat, sekarang saya bisa mengerti setiap firman Tuhan. Seakan-akan ada satu mata lagi yang dibuka, yaitu mata yang terarah ke surga, sehingga segala sesuatu yang dulu tidak saya mengerti, tidak pahami dari firman Tuhan, jadi saya ngerti. Nah, baru ini. Artinya apa? Tidak perlu mata kita menjadi rusak secara daging, secara jasmani. Tetapi sebaiknya bertambahnya usia ini, kita semakin diperbarui, mengalami pembaruan budi. Nah, ada yang semakin muda umurnya, nggak ada ya, semua semakin tua. Bertambah hari, bertambah tua. Tetapi apa yang harus kita alami? Mari kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Kita baca bersama-sama. Karena saudaraku semakin bertambah tua. Kecuali yang semakin bertambah muda nggak usah baca. Kita baca yuk yang semakin bertambah tua. 2, 3. Ini yang harus kita alami. Pembaruan budi terjadi dari sehari ke sehari. Selama kita masih ada, adalah kesempatan untuk mengalami pembaruan budi. Dan kita akan benar-benar dapat merasakan, dan orang-orang di sekeliling kita akan juga dapat menikmati. Moralitas surgawi kita akan tampak kalau terjadi ini. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Ini kepastian. Semakin merosot. Walaupun rambut saya sekarang warnanya hitam, tapi ini tipuan, sebenarnya putih semua. Saya harus menyadari. Merosot, gigi goyang. Anak saya suka bercanda, bully saya, Pak, coklat Pak. Maksudnya apa? Rasanya sih, udah tahu ini gigi papa ngilu. Iya wes, papa mbene coklat Jawa, mangan gula abang ya, sama kelapa gitu. Semakin merosot, tetapi yang terpenting adalah manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Mari kita berjuang untuk itu, Bapak Ibu, sebelum Tuhan Yesus datang menjemput kita. Jangan sampai Tuhan datang kita belum sempat menikmati. Apapun persoalan kita, tidak ada yang terlalu berat di muka bumi. Tapi yang paling mendesak adalah pembaruan budi. Mengampuni satu dengan yang lain, melayani satu dengan yang lain, untuk saling mendukung, kita bisa mengalami pembaruan budi. Kalau masalah-masalah dunia ini masalah biasa, kata Alkitab.
pergumulan-pergumulan kita ini pergumulan biasa yang orang lain juga mengalami. Kalau orang lain mengalami kenaikan harga BBM, orang Kristen juga mengalami biasa. Orang lain bisa sakit panu, saudaraku, kalau nggak mandi juga kena panu. Biasa. Itu loh, saudara. Biasa. Tapi yang luar biasa adalah ketika kita memandang perkara besar. Kesempatannya sekarang. Dari sehari ke sehari. Hari ini kalau masih ada, bisa dilalui, besok kita lalui. Saya katakan Pak Daniel tadi, jalani aja Pak Daniel, jangan kecil hati. Pak Daniel melangkah dari Gamping, berapa langkah Pak Daniel? Sejak jam 1 katanya. Nyampe juga sampai sini tuh, saudaraku. Kalau nggak nyampe pun, kalau Tuhan panggil di tengah jalan dalam proses berjalan menuju persekutuan kan itu. Pulang dalam perjalanan menuju persekutuan kan keren ya. Pulang dalam keadaan judi online. Lalu dikasih tulisan, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Itu kan latahnya orang Kristen ya. Pertandingan, ya pertandingan nge-slot tadi, saudara. Ayo, saudara, kita bersama-sama. Mendesak sekali, ini sangat mendesak. Ayo, kalau saudaraku mau, ayo, bareng-bareng. Saya tidak punya kepentingan apapun. Benar. Tidak punya kepentingan apapun. Saya juga tidak pernah men-sharingkan kesusahan saya kepada saudara. Karena saya melangkah dari hari ke hari. Paling tidak kalau Tuhan panggil, saudaraku, saya dalam perjalanan memperbaiki diri. Paling tidak. Dan istri saya akan melihat suamiku sedang berjuang untuk memperbaiki diri. Ada seorang ibu berkata kepada saya begini, Pak, apa? Sekarang doa saya sudah saya rubah. Nah kenapa? Dulu Pak, sebelum mengenal suara kebenaran, doa saya, kapan suami saya itu segera dipanggil? Nah maksudnya apa, Bu? Saya sudah gak kuat ya Pak. Dan nanti ibu nangis ya? Ya nangis 5%. Yang 95% saya itu merdeka. Nah kenapa? Setiap hari Pak umpatan, saya sudah gak tahan lagi, ngomongnya kasar. Nah, terus saya itu hidup dalam sakit hati. Nah terus piye ini? Nanti gak ada peringatan beston 7 hari, 40 hari gitu. Boleh Pak? Boleh. Lalu 1 hari, kalau orang Jawa kan geblake. Meringati geblake mbae setahun, yaitu memperingati hari kemerdekaan saya. Dari penindasan suami. Sekarang saya rubah Pak. Mendengar suara kebenaran, saya lalui. Wes, semakin dipisui saya semakin mengampuni. Ampunilah suamiku. Angel Pak. Susah, tapi saya akan melakukan. Ini benar loh saudara. Terus saya bilang, Bu, boleh saya pakai buat judul khotbah? Bisa ya Pak buat judul khotbah? Saya nanti tak khotbah hari kemerdekaan. Hari kemerdekaan para istri yang dianiaya suami. Dan ini kok istri-istri yang ketawa ya? Saudara, ayo kita berjuang. Tuhan Yesus memberkati. Amin.